Di era digital seperti sekarang, banyak anak-anak yang sibuk dengan gadget. Jadi anak-anakku semuanya ya, jangan terlena kalian dengan permainan-permainan yang ada di saat ini. Karena apa? Ini akan merugikan. Manfaatkan digital ini sebaik-baiknya untuk mencari ilmu di situ. Jangan sampai terlena dengan permainan-permainan yang menjebak diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ikrom People, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh semangat dalam menebar kebaikan. Alhamdulillah, podcast Ikrom kembali hadir dengan perbincangan hangat dan inspiratif bersama narasumber istimewa, Ibu Haja Mimi Idayana, SAP, selaku Wakil Bupati Sidoarjo. Dalam episode kali ini, kita akan mengulas tema menarik seputar pendidikan dan kepemimpinan perempuan. Bersama beliau, kita akan belajar bagaimana perempuan dapat menjadi sosok yang kuat, inspiratif dalam dunia pendidikan maupun kepemimpinan di tengah masyarakat. Dan tentunya, podcast kali ini bersama saya, Hana Nusaiba Abdillah, yang akan menemani perbincangan inspiratif kita hari ini. Dan saat ini telah hadir bersama kita Ibu Haja Mimi Idayana, SAP. Assalamualaikum Bu Mimi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Sebelumnya, terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi inspirasi bersama Ikrom People hari ini. Ya. Ibu, Hana mau bertanya nih, boleh ya? Oke. Nah, Ibu, sebagai seorang pemimpin perempuan di Kabupaten Sidoarjo, apa yang pertama kali memotivasi Ibu untuk terjun dalam dunia kepemimpinan dan pelayanan masyarakat? Masya Allah, luar biasa ini pertanyaannya ya. Saya sebagai seorang pemimpin Kabupaten Sidoarjo, kebetulan saya sendiri sebagai wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo, motif saya itu supaya bisa bermanfaat untuk masyarakat dan di sekitar kita, di sekeliling kita. Kalau kita hidup di dunia banyak bermanfaat untuk masyarakat, insya Allah apa yang menjadi motivasi kita akan selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Menurut Ibu, mengapa pendidikan sangat penting bagi anak-anak untuk meraih masa depan yang sukses dan bermanfaat? Pendidikan itu sangat penting, terutama untuk anak-anak di usia mulai dari TK, SD, SMP, dan seterusnya. Kenapa pendidikan itu sangat penting? Karena ini adalah untuk menaikkan tingkat, itu harus dimulai dengan pendidikan akhlak kita ya, terutama akhlak kita juga itu sangat dibutuhkan dalam pendidikan di kehidupan kedepannya. Jadi seperti itu. Oh, begitu ya, Bu? Iya. Jadi pendidikan itu sangat penting sekali. Sebagai perempuan hebat yang memiliki banyak tanggung jawab, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan, keluarga, dan kegiatan sosial? Ya oke. Karena Ibu ini juga sebagai seorang istri, seorang nenek, seorang ibu, dan apalagi sekarang ini saya sebagai wakil bupati, otomatis semua kegiatan itu lebih banyak dan saya bisa membagi waktu di sela-sela kesibukan saya karena keluarga juga membutuhkan kasih sayang yang sebelumnya itu mereka dapatkan, tapi dengan kesibukan saya sebagai wakil bupati akhirnya terjeda ya. Biasanya tiap minggu itu berkumpul, tapi karena kesibukan saya ada beberapa kali tidak bisa ketemu sama anak cucu. Tapi alhamdulillah di dalam ada kesempatan saya selalu menyempatkan untuk bertemu anak-anak. Jadi seperti itu. Jadi bisa membagi mana di kala saya bisa bekerja, mana untuk keluarga, mana untuk suami, mana untuk anak-anak yang ada di rumah. Apa tantangan terbesar yang pernah Ibu hadapi sebagai pemimpin perempuan dan bagaimana Ibu mengatasinya? Ya,
Tantangan terbesar alhamdulillah selama ini memang yang terberat itu, kalau ada aspirasi masyarakat atau keluhan masyarakat tidak bisa, kita melaksanakan. Ini, tantangan buat saya. Kenapa? Dan ini tugas saya sebagai wakil bupati untuk mencarikan atau segera mencarikan solusinya. Jadi seperti itu. Itu tantangan yang paling berat buat saya. Karena apa? Kita jadi pemimpin itu harus bisa, seamanah mungkin. Menurut Ibu, Hmm. sifat atau karakter apa yang harus dimiliki anak-anak sejak sekarang agar kelak bisa menjadi pemimpin yang baik? Sifat, karakter anak-anak harus punya, terlebih zaman sekarang ya, anak-anak itu harus punya akhlak yang mulia ya, terus belajar, terus harus mengikuti aturan kedua orang tua dan guru yang ada di sekolahan. Dan karakter ini harus mulai dari SD, ini harus sudah punya karakter ini tersendiri. Jadi seperti itu. Di era digital seperti sekarang, banyak anak-anak yang sibuk dengan gadget. Apa pesan Ibu agar kami tetap semangat belajar dan berkembang? Ya, saya mohon untuk orang tua, karena ini sudah zamannya digital ya, apa-apa semuanya ada di HP. Untuk membatasi terutama anak yang suka main game, untuk mengurangi lebih banyak untuk membaca. Karena apa? Kita juga tidak bisa mengawasi anak kita 24 jam dalam bermain HP. Jadi untuk orang tua ini lebih ketat lagi dalam pengawasan. Jadi anak-anakku semuanya ya, jangan terlena kalian dengan permainan-permainan yang ada di saat ini. Karena apa? Ini akan merugikan. Manfaatkan digital ini sebaik-baiknya untuk mencari ilmu di situ. Jangan sampai terlena dengan permainan-permainan yang menjebak diri kita sendiri. Ya, apalagi dunianya sekarang ini kita sebagai orang tua, kadang ustadzah juga tidak bisa mengawasi 24 jam di mana di saat anak-anak itu main HP. Jadi anak-anakku sendiri juga harus bisa mengatur di mana belajar, mana waktunya main HP. Begitu. Ibu dikenal sebagai sosok yang inspiratif. Siapa tokoh yang paling menginspirasi Ibu dalam perjalanan hidup dan kepemimpinan? Kalau untuk inspiratif itu kedua orang tua saya, di mana beliaunya itu selalu mengajari anak-anaknya untuk selalu bersyukur dan berbagi. Ini yang selalu diajarkan kedua orang tua saya. Jadilah orang itu yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitarnya. Jadi sosok yang paling saya kagumi adalah kedua orang tua saya. Bagaimana peran sekolah dan guru dalam membentuk generasi muda, khususnya perempuan, agar lebih percaya diri dan berani bermimpi besar? Untuk guru dalam mengajari anak-anak harus memberi semangat supaya anak-anak itu meraih mimpinya dan tercapai, dan selalu memberikan motivasi kepada anak-anak didiknya dan anak-anakku sekalian. Jangan lelah untuk belajar. Bermimpilah setinggi-tingginya sampai tercapai apa yang kalian cita-citakan. Apa harapan Ibu untuk anak-anak SD Muhammadiyah 3 Ikrom agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang unggul dan berakhlak baik? Harapan saya untuk SD Ikrom ini ya, teruslah belajar menjadi generasi yang bermanfaat untuk bangsa ini. Saya yakin karena saya tadi sudah keliling sangat-sangat luar biasa dalam membimbing anak-anak yang ada di SD Ikrom ini. Tetap semangat, maju terus. Terakhir Ibu, bolehkah Ibu memberikan pesan motivasi singkat untuk kami semua agar terus semangat belajar, berani bermimpi, dan tidak takut menjadi pemimpin di masa depan? Ya, motivasi untuk anak-anakku,
jangan takut bermimpi. Ya, belajar dengan sungguh-sungguh, ikuti aturan atau nasihat kedua orang tua dan guru atau ustadzah yang ada di sekolah. Raihlah mimpi setinggi apa yang engkau inginkan. Ya, semangat terus untuk anak-anakku untuk membangun bangsa ini supaya lebih baik lagi. Belajar yang lebih rajin lagi, jangan terlena dengan permainan-permainan yang merugikan anak-anakku sendiri. Seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, Ikrom People yang hebat. Tidak terasa perbincangan kita hari ini telah sampai di penghujung acara. Semoga setiap cerita, pengalaman, dan ilmu yang telah dibagikan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus belajar, berani bermimpi, dan menjadi generasi yang bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Haja Mimi Idayana SAP yang telah berkenan hadir bersama kita. Terima kasih atas cerita, motivasi, dan pesan-pesan berharga tentang pendidikan, kepemimpinan, serta semangat untuk terus berjuang meraih cita-cita. Ikrom People, dari podcast hari ini kita belajar bahwa siapapun bisa menjadi pemimpin yang baik jika rajin belajar, berakhlak mulia, disiplin, dan tidak mudah menyerah. Teruslah menjadi anak yang santun, percaya diri, dan membanggakan orang tua, guru, serta bangsa. Akhir kata, sampai jumpa di podcast Ikrom berikutnya dengan tema yang tidak kalah seru dan inspiratif. Tetap semangat belajar, terus berkarya, dan jangan lupa tersenyum ya. Saya, Hana Nusaiba Abdillah, dan Ibu Mimi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.